Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan. Sudah disampaikan Bapak Kapolres, kita kenakan pasal 362 ayat 1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat itu mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang. Polisi memastikan mobil van yang menabrak gerbang dan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dalam kondisi layak jalan. Hal ini diketahui setelah Dinas Perhubungan Jakarta Utara melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan sistem pengereman depan cakram dan belakang tromol berfungsi baik tanpa kebocoran. Kapolres Jakarta Utara Kombes Erik menegaskan kecelakaan ini murni akibat kelalaian pengemudi. Ia menjelaskan bahwa kelalaian dalam lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya luka-luka pada orang lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Onkoseno menyampaikan bahwa sopir mobil yakni Adi Irawan sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik menerapkan pasal 360 KUHP ayat 1 terkait kelalaian yang mengakibatkan siswa dan guru terluka. Kompol Onkoseno menambahkan kelalaian Adi terjadi saat mengemudikan mobil sehingga menabrak pagar sekolah dan melukai beberapa orang. Ia menegaskan kendaraan tersebut dalam kondisi layak jalan sebelum kejadian terjadi. Faktor utama kecelakaan yakni kelalaian pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. Adi disebut kurang memperhatikan kendali mobil sehingga melaju tanpa terkendali. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada masalah terhadap teknis pada mobil yang menjadi penyebab kecelakaan. Berdasarkan pemeriksaan, kecelakaan ini sepenuhnya akibat tindakan lalai dari pengemudi. Pengecekan kendaraan memastikan bahwa faktor kelalaian manusia bukanlah kerusakan mobil menjadi penyebab utama insiden ini. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan. Sudah disampaikan Bapak Kapolres, kita kenakan pasal 362 ayat 1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat itu mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang. Yang kita tahu pertama itu terdiri dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian. Dia melalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Itu Pak, status supir itu supir utama atau supir cadangan? Karena kan kebanyakan di medsos ataupun informasinya itu supir. Dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan NBG ini. Supir utama ya? Ya, kalau untuk statusnya itu supir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak SPG. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada saat kejadian karena faktor mungkin dia begadang sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara. Pak, kemarin kan ada pengakuan juga dari pelaku kalau misalnya salah injak pedal, itu benar nggak sih Pak, dan bagaimana? Iya, dari kemudian disampaikan yang bersangkutan menyampaikan salah injak pedal, yang harusnya dia menginjak rem pada saat dia berbelok itu, tapi dia salah menginjak gas karena panik, dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa dia kelelahan dan baru tidur jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia kelelahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan gitu, itu Pak? masih kita dalami. Emang
gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana ngajar? Nggak buru-buru sih Pak ya. Tetap pertama itu ke salam Pak ya. Tempat ini kita selesai. Tadi kita kan lihat nih Pak lagi pacaran nih. Gimana? Lagi lihat pacaran apa kita? Pacaran. Oh lagi apa ya? Tadi yang meneliti dulu pada pacaran jadi kita bilang dulu masuk ke Darussalam. Nah masuk ke kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan dibawa turunan tuh. Nah banyak gitu nggak tahu kenapa, lalu gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya Iya, kan? makanya pas saya ketemu kemarin itu nggak dapat. Nah di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya pakai di situ udah Iya. berhenti. Saya juga jadi ada orang sini. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Masih semua. Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Kalau di Mau depan parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. di depan tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya. Kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun protes terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman kita bisa melihat dari pedal rem terus ke reservoir tank untuk minyak rem tetap tidak ada kekurangan. Untuk saluran-saluran yang jadi remnya itu ada depan cakram, belakang tromol, jadi tidak ada kebocoran di selang-selang baik yang membagi depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremnya bagus. Untuk yang utama, untuk keadaan rem parkir kita coba juga dalam keadaan bagus. Demikian. Mungkin ada pertanyaan? Itu mobil Untuk- tahun berapa Pak? Tahun 2023, Pak. Untuk kecepatannya berapa jadinya itu Pak hasil penyelidikan itu? Kalau kecepatan mungkin pihak TM. Oh ya, siap. Kalau untuk kita fisik kendaraan terhadap fungsi dari rem tersebut, Pak. Siap. Ini Pak, Nanti penyidik ini apa? Ada pertanyaan lain? Untuk tadi pasal belum disampaikan Pak Kapolres? izin untuk kebetulan untuk kendaraan yang kita periksa ini tidak memiliki wajib uji, jadi bukan kendaraan wajib uji di Jakarta. Pak, kendaraan itu sebenarnya angkutan untuk penumpang atau barang? Kalau dari visi kendaraan itu sebenarnya kendaraan untuk penumpang. Ada yang aturan atau? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.